kalau kita lihat putusan ini, di sini simpel, dibilang bahwa Nikita Mirzani uang ini kita bicara khilaf juga, nanti akan nyambung ke sana. 2 miliar menurut hakim pengadilan ini, hakim pengadilan tinggi ya. Ini hakim pengadilan tinggi, ini putusan pengadilan tinggi disebutkan bahwa yang menjadi objek TPPU adalah uang 2 miliar. Ya. Oke? Nah, uang 2 miliar kemudian ditransfer oleh si Reza Gledis ke PT Bumi Paramawisesa. Oke? Uang itu ditransfer dengan catatan tambahan pembayaran Nikita Mirzani. Udah ada notisnya tuh ya? Ada notisnya. Nah, sebelum juga pembayaran itu ke PT Bumi Paramawisesa, Nikita sempat mengkonfirmasi ke Pak Bambang waktu itu, waktu diperiksa di PN juga dia mengakui di pengadilan negeri, dia bilang, oh iya saya mendapat konfirmasi dari Mbak Nikita bahwa akan ada uang masuk 2 miliar untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani. Nah itu sinkron dengan transfer, bukti transfer. Oke? Nah uang itu dipertimbangkan oleh hakim adalah sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang. Pertanyaan hukum seriusnya begini, kalau orang melakukan TPPU, Nikita Mirzani melakukan TPPU, buat apa dia cantumkan di situ pembayaran Nikita Mirzani? Kan namanya juga menyembunyikan, menyamarkan, benar nggak? TPPU itu sama dengan orang mencuci pakaian, namanya juga money laundering. Harus ada yang ditempatkan, harus ada yang diputar. Kemana transaksi itu berputar? Kemana? Apakah Nikita ke, misalnya Nikita ke saya dulu, saya ke Gali dulu, Bang Gali, nanti dari Gali baru balik lagi ke Nikita. Itulah kalau tipikal dari tindak pidana pencucian uang. Nah, kehilafannya apa? Di sini disebut 2 miliar uang hasil transaksi. Di putusan kasasi 4 miliar. Nah, makanya kita bilang, iya, nih, ya, bahwa terdakwa Nikita Mirzani memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar dari saksi korban Reza Gledis yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai, menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Artinya begini, saya mau katakan Mbak, di putusan PN apa PT, objek TPPU-nya 2 miliar. Di putusan kasasi objek TPPU-nya 4 miliar. Gitu loh. Nah, maka kalau ini dipertahankan, ya, kalau dipertahankan di dalam putusan berikutnya, rusak loh, hukum ini akan rusak. Bagaimana kemudian pengadilan tinggi mempertimbangkan bahwa objek TPPU yang berasal dari tindak pidana itu adalah 2 miliar. Lalu di kasasi dikatakan 4 miliar. Itu nggak ada penjelasan apapun? Nggak ada penjelasan. Kalau kita mau tarik lagi secara yuridisnya, secara hukum, jadi di TPPU itu ada TPPU pasif, ada TPPU aktif. Ya, dulu sebelum Undang-Undang KUHP baru ini berlaku, dulu ada pasal tersendiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu adanya di pasal 3 itu pelaku aktif, pasal 5 pelaku pasif. Nah, kalau sekarang di KUHP baru 607 ayat 1 huruf A pasal 3 yang dulu, 607 ayat 1 huruf C pasal 5 yang Undang-Undang TPPU dulu. Nah, kalau kita mau tarik lurus lagi dari hukumnya, maka ini masuknya adalah di TPPU pasif. Tapi kenapa di amar putusannya aktif? Gitu loh. Nah, ini putusan, saya bilang putusan ini khilaf, salah putusan ini. Maka wajib hukumnya harus dibatalkan putusan ini oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali. Sebenarnya masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan dalam proses hukum. Kemudian saya mau sampaikan lagi, ya. Tadi berbicara masalah screenshot. Ini jadi ya saya harus membuka kalimat itu dengan begini, Mbak.
Nikita didakwa dengan pasal 27B Undang-Undang ITE nomor 1 2024. Oke. Pasal ITE 27B Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan ancaman melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Oke? Ini Mbak nggak usah nilai sebagai orang hukum, tapi orang awam aja. Iya. Apakah kalimat ini kan ada potongan video ini ya, saya mau sampaikan. Ini dari jaksa, ini tanggapan jaksa, ya. Nih, nah ada kalimat di sini di bawahnya nih. Siapa sih namanya? Ya kan, Glavit, Syah, sama dia juga produknya jelek, dokter juga produknya jelek. Oke? Nah kalimat ini, apakah kalimat ini dia dengan kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat akan mengancam, melakukan pencemaran, atau akan membuka rahasia? Itu yang pertama. Kalau kita nilai ini tidak ada ancaman untuk membuka rahasia. Rahasia apa? Sampai hari ini Mbak, sampai hari ini, detik ini saya nggak tahu apa rahasia di balik produk skincare yang ditakutin oleh si siapa namanya Reza Gladys. Oh, sementara dia melaporkan ini sebagai ancaman. Dia merasa terancam. Dia dengan merasa kata-kata terancam itu. karena dia merasa terancam dengan kata-kata ini. Tapi Nikita dihukum karena mengancam produk. Oke. Nggak nyambung, benar nggak? Nggak nyambung. Nah, yang berikutnya, kalau yang menjadi masalah produk, ya, ini yang ngomong salah satu perumus tim ahli hukum ITE yang kami hadirkan kemarin di persidangan peninjauan kembali, Prof. Subiakto, Prof. Henry Subiakto. Beliau adalah salah satu ketua tim perumus Undang-Undang ITE sejak 2008 sampai terakhir 2024. Dia katakan begini, putusannya Nikita itu diputus dengan pasal yang salah. Gitu. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan adalah ini perasaan korban. Iya. Dia merasa bahwa merasa produknya jelek segala macam, ya itu nanti akan berlanjut. Produknya jelek, produk itu tidak punya marwah, tidak punya kehormatan. Maka kenapa hukum melarang tidak boleh kalau produk itu dijadikan sebagai objek sebuah permasalahan, gitu. Nah, kalau ini dibilang objeknya produk, sekarang kita balik. Kan ada yang bilang, ya kan bukan cuma masalah produknya, Bang. Kan masalah fisiknya juga Bang. Oke, gitu kan. Sekarang kita balik ke masalah fisik. Saya bilang, kalau menghina fisik seperti ini putusan kasasi, ya. Ini putusan kasasi yang saya stabilo tuh, bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima link video TikTok dari manajernya saksi Novita Sari berisikan potongan video. Nah, ingat ya, potongan video. Ya. Potongan video dari akun live TikTok terdakwa dengan nama akun @Niki_Huruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik dan seterusnya. Simpel aja Mbak, saya kalau menghina Bang Gali, misalnya, atau Bang Gali menghina saya bilang, Bang, lu jelek, hitam, dekil, pendek, apalah macam-macam gitu kan. Dia tersinggung, ya kan? Korban, merasa menjadi korban. Maka dia boleh melaporkan saya dengan pasal 27 penghinaan. Bukan pasal 27B, ancaman membuka rahasia, ancaman akan melakukan pencemaran. Begitu.